persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, dan bersama dengan kita kita juga bergabung di dalam Menara Doa UPT. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik. Mari kita akan satukan hati untuk berdoa, memuji, menyembah. Dan beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Natal. Besok tanggal 24 Desember ya, hari Kamis. Kita nih tidak 18.45 tapi jam 18.00 saudara, kita akan merayakan perayaan Natal. Saudaraku, saya sangat berharap saudara bisa hadir lebih awal, 18 jam 6 sore besok di perayaan Natal Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya ada acara-acara yang luar biasa. Tetap dalam waktu 1,5 jam kita akan inikan. Saudara akan diberkati dengan pujian, penyembahan, tarian, dan acara dengan pesan firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama saudara satukan hati. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk membuka daripada menara doa ini. Bapa, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini, saat-saat indah. Kami boleh ya Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Kami ada di menara doa. Kami rindu ya Tuhan, kami bisa ya Tuhan berdoa, memuji, menyembah. Kami bisa ya Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu. Satu kerinduan hati kami ingin memiliki hubungan ya Tuhan yang dekat, yang melekat, yang akrab dengan Tuhan. Beri kami hati yang baru, berikan kami roh yang baru ya Tuhan. Ubah kami supaya kami makin dekat dan makin kenal akan Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, berikan ya Tuhan doa-doa profetik, berikan nyanyian-nyanyian baru, dan juga ya Tuhan pesan firman-Mu ya Tuhan yang khusus untuk saat ini buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Mari saudara berdoa, berdoa. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Kita satukan hati kita saudaraku. Kita doa untuk Indonesia. Kita berdoa untuk Amerika. Oh nama rabakashini mela bala 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 bala. Bapa kami berdoa, kami minta berkat-Mu turun untuk Amerika, untuk Indonesia ya Tuhan. Untuk bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, pada masa-masa Natal ini kami minta damai Natal turun atas Indonesia. Keamanan, ketertiban ya Tuhan, kesejahteraan, ketenangan ya Bapa. Kami minta berkat-Mu turun Tuhan atas Indonesia. Berkati presiden kami ya Tuhan. Wakil presiden ya Tuhan. Para menteri, Kapolri, para Kapolda ya Tuhan. Panglima TNI ya Tuhan. Badan intelijen. Semua ya Tuhan. Lembaga-lembaga negara. Semua gubernur, bupati ya Bapak. Kami minta pemerintahan ini Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa masa pandemi ini. Biarlah cepat berlalu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biar Tuhan lindungi siap anak-anak-Mu. Kau lindungi siap kami ya Tuhan. Dari wabah ini ya Bapa. Dalam nama Yesus Kau janji, sungguh hatinya melekat kepadamu. Engkau akan meluputkan, Engkau akan melindungi, Engkau akan membentengi ya Tuhan. Kalau kami berseru Tuhan menjawab kami. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan tidak ada ya Tuhan bencana alam atas Indonesia ya Tuhan. Bapa, biarlah di masa Natal ini, biarlah ya Tuhan Kau lawat bangsa kami Indonesia. Selamatkan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami tidak akan lagi mendengar kabar-kabar kekerasan. Kabar-kabar ya Tuhan kekerasan, perpecahan. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Mohon berkat-Mu turun atas Amerika ya Tuhan. Ya Tuhan lawat Amerika ya Tuhan Yesus. Berkati siap ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan di Amerika ini. Khususnya dalam UPT ini Bapak. Biarlah ya Tuhan Kau pelihara mereka. Tuhan lindungi mereka Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Aku berdoa lewat menara doa online ini ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, urapan kasih-Mu Tuhan, sampai kepada anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Beriman ya Tuhan, untuk percaya kami punya Allah yang mengasihi kami. Kami punya Bapa yang baik. Tuhan Yesus, aku berdoa anak-anak-Mu ini ya Tuhan, tolong mereka Yesus, yang hari-hari ini ya Tuhan hatinya sedang hancur. Hatinya sedang hancur ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, aku berdoa, hibur dan kuatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekali lagi katakan, ku cinta. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sembah Dia saudaraku. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku.
bersyukur kepadamu. Mari naikkan nyanyian ini saudara. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku. Tuhan, kekasih hidup. Inilah pengakuan kami mengasihi-Mu Yesus. Engkau segalanya bagiku. Naikkan nyanyian ini saudara. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami mencintai-Mu Tuhan. Makasih Engkau hadir, Engkau lahir ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Makasih Tuhan Yesus, di atas kayu salib Engkau berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Makasih Tuhan untuk pengampunan. Ketika kami diampuni, kami tahu kami dibebaskan dari hukuman. Hari ini kami katakan, kami tidak bisa balas apapun Tuhan. Kami mau katakan, kami mau cinta Tuhan. Kami mau balas kasih-Mu dengan cinta kepadamu Tuhan. Mari ibu bapak saudara tutup matanya. Saudara katakan pada Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau cinta Engkau. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami di masa Natal ini, Tuhan, hal-hal yang meremukkan hati, yang membuat kami sedih, kami susah, kami sulit Tuhan. Kami mau katakan, kami mau cinta Tuhan. Mari datang pada Yesus saudara. Saya ingin ajak saudara nyembah, sembah Yesus. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan kepada Tuhan di saat-saat sulit ini, tapi saudara bisa duduk diam, nikmati hadirat. Mungkin saya bisa teteskan air matanya. Katakan, Tuhan Yesus, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini
ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau cinta Yesus, haleluya. ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom saudara, saya ingin berdoa buat saudara yang hari ini saudara sedang berjuang untuk kesembuhan dari penyakit COVID-19. Saudara mungkin ada di ruang isolasi, saudara sedang menantikan kesembuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Biar ini saat-saat, kalau istilah daripada Bapak Rohani kita Pak Niko, saudara sedang disembunyikan Tuhan. Disembunyikan Tuhan. Saudara masuk dalam tempat rahasia, the secret place. Ayo saudara, datang berseru sama Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Mau berdoa buat saudara. Kadang saudara harus tahu ya, kadang banyak hal kalau udah takut, gelisah, khawatir, susah, kita udah gak bisa ngomong, gak bisa bicara. Tapi dengar baik, ketika kita hadapkan ini, kita ngadu ke Tuhan, serahkan semua, bahkan sampai cucurin air mata. Saya percaya air mata saudara tuh punya kuasa, ada kuasa. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang setia, Tuhan yang mengerti bahasa tetesan air mata kita. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang COVID. Saudara mungkin yang sedang berjuang dengan kanker, penyakit-penyakit yang berat. Saya percaya Tuhan akan kasih kado Natal. Tuhan mau sembuhkan saudara. Mungkin di masa Natal ini hati saudara remuk. Remuk, terluka, sakit, susah, sedih. Mari saudara datang ke Tuhan. Ayo cepat bangkit, pulih. Datang ke Tuhan, Dia akan bisa pulihkan kita. Saudara yang alami kegelisahan, kegerintaran, ketakutan. Mungkin karena masalah hutang, masalah keuangan, masalah-masalah dalam pekerjaan atau bisnis saudara. Yuk kita doa bareng. Pokoknya semua. Masalah keluarga, masalah anak, semuanya kita kumpulin, kita bawa ke Tuhan. Saya mengasihi saudara. Saya ada di sini setiap hari di Menara Doa dari bulan Maret sampai Desember. Hampir tiap hari saya temani saudara, saya doa. Bukan cuma di Menara Doa, dalam doa-doa pribadi saya lihat live chat
Saya baca live chat itu, saya sebut, saya doakan. Saudara, saya mengasihi saudara semua. Kadang Tuhan izinkan kita sedih, kita susah, kita remuk. Tuhan izinkan itu supaya kita bisa ketemu dengan hati Tuhan, nyambung dengan hati Tuhan. Yuk kita doa ya, kita doa. Bapakku berdoa, aku bawa anakmu. Tulis sudah di live chat doa-doamu. Aku sepakat berdoa bersama anakmu. Saudara doa pribadi, panggil Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini aku serahkan semua kekhawatiranku, kesedihanku, kekhawatiranku. Panggil Yesus. Yesus, Kau berarti buatku Tuhan. Tuhan Yesus, tolong anak-anakmu ini. Sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. COVID-19 ini sembuh dalam nama Yesus. Tuhan berikan kado Natal, mujizat kesembuhan buat mereka. Yang kanker Tuhan sembuhkan. Tumor ya Yesus. Asam lambung. Ya Tuhan Yesus, yang stroke Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan autoimun dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Tuhan, apapun sakit anak-anakmu, saraf yang kecepit ya Tuhan, dalam nama Yesus jadi sembuh. Masalah ya Tuhan hati mereka, Bapak, masalah keuangan, utang, pekerjaan ya Tuhan, bisnis, karir mereka, studi ya Tuhan anak-anakmu ini. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Apapun pergumulanmu saudaraku, Tuhan berseru panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil Yesus saudaraku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Makasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Mari saudara, saya ingin ajak saudara untuk lihat segala kebaikan Tuhan. Supaya hati saudara bisa ada rasa syukur, rasa kagum. Inilah yang membawa kita masuk hadirat-Nya. Biar kita bisa nyembah Dia saudaraku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia tetap setia. Terima kasih Tuhan, saya percaya, aku percaya ya Tuhan, doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, bahkan yang Tuhan terikat Tuhan akan lepaskan ya Tuhan. Berikanlah buat kami Tuhan satu pengajaran firman-Mu, untuk bahwa kami bisa kenal Tuhan lebih lagi, kami dekat dengan Tuhan lebih lagi, kami bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Bahkan kami bisa serupa, semakin serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan Ibu Bapak Saudaraku duduk. Hari ini Ibu Bapak, saya ingin sharingkan dari satu perikop yang saya suka khotbahkan ini, yaitu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara, di dalam Alkitab Lukas pasal 15, saudara, ayat 11 sampai 32, itu menjelaskan tentang perumpamaan anak yang hilang. Rupanya yang hilang ini bukan cuma yang bungsu, tapi yang hilang ini juga adalah yang sulung. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2, saudara. Hari ini saya ingin sharingkan, saudara sudah pernah baca pasti. Saya ingin ajak saudara untuk baca lagi, saudara. Tapi hari ini saya ingin bagikan ke dalam satu pengertian yang lain, saudaraku. Ini masih dalam konteks Natal, saudaraku. Mari kita akan baca sama-sama ya. Ayat 11 sampai ayat 32, agak panjang. Tapi saya ingin saudara bisa baca supaya bisa mengikutinya, alur cerita ini. Dan saya berdoa Roh Kudus memberikan saudara dan memberikan kepada saya, kita semua hikmat, pewahyuan, saudara, pengertian daripada bacaan ini. Yuk kita buka hati kita buka pikiran kita. Saya percaya saudara akan dapat pengertian yang berbeda, yang baru dari Tuhan. Yuk, karena kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Kasihnya dalam bentuk apa? Firman. Saudara, pengertian yang baru. Kita akan baca. 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya, sehingga dihabiskannya semuanya. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Jadi nggak duga saudara, terjadi bencana. Lalu dia jadi melarat saudara, dari kaya langsung miskin, melarat. Nah, apa responnya? Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lapar saudaraku. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, perhatikan, baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu apa saudara? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapak,
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jubahnya, jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ini anak sulung, saudara. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan bertanya, apa arti semuanya itu? Jawab hambanya itu, adikmu telah kembali. Ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. 28. Reaksi daripada si anak sulung apa, saudara? Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengannya. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya apa? Perhatikan kata-katanya, saudara. Apa? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberi seekor anak kambing untuk bersukaria. Bersukacita dengan siapa? Sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Katakan amin. Saudara, saya ini terbuka pengertiannya di ayat 29. Si anak sulung ini bilang begini, saudaraku. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Perhatikan, ini benar loh. Dia ngomong ini benar, gak salah. Ya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberi seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Saya mau sampaikan satu hal begini. Ajukan pertanyaan. Kenapa anak sulung ini kok gak bisa menikmati milik kepunyaan bapaknya? Kenapa kok anak bungsu yang menghabiskan kekayaan bapaknya bersama para pelacur ketika ia sadar dan bertobat, pulang dipestakan begitu rupa? Saudara lihat sini. Bukankah si anak bungsu ini sudah menyakiti hati bapaknya? Sudah mengecewakan hati bapaknya. Pertanyaan lagi, bukankah si sulung ini telah berlaku setia, bekerja keras di ladang bapaknya? Tetapi si bungsu ini, si sulung ini, saudara, anak yang paling tua, dia tidak pernah menikmati milik kepunyaan bapaknya. Kenapa, saudara? Kok dia nggak pernah bisa nikmatin? Sedangkan yang bungsu bisa nikmatin. Ini poin yang saya mau sharingkan, saudara. Ini tentang spirit Natal nih. Saudara, kita kemarin bilang spirit Natal tentang kasih ya. Ada murah hati, ya kan? Ada kebaikan Tuhan buat dunia. Saudara mungkin berkata begini, kenapa si sulung kok gak dapet apa yang menjadi milik bapaknya? Si sulung gak minta sih. Tetapi kan yang bungsu juga dia gak minta untuk disembelihkan lembu tambun. Dia gak minta dikasih jubah. Dia gak minta dipasangkan cincin. Dia gak minta dikasih sepatu, saudara. Sama-sama gak minta. Nah sekarang mengapa kok si anak sulung tidak bisa menikmati yang baik dari milik kepunyaan bapaknya? Saya ini lagi sedang dapetin gini, saudara. Ada Kristen, orang Kristen tuh tipe Kristen anak sulung. Yang kenapa ya? Karena si anak sulung ini membangun atau memiliki hubungan, ya kan, yang formal,
hubungan yang formal dengan bapaknya. Sehingga dia tidak ngerti bagaimana menikmati, mendapatkan kasih dan kemurahan hati bapaknya. Yang dia tahu adalah gimana aku tidak melanggar perintah Bapa. Aku lakukan apa yang diperintahkan dan tidak melanggar. Dia cuma seperti itu, saudara. Tapi di situ kita lihat, saudaraku, hubungannya formal banget. Tidak ada yang namanya komunikasi. Dia dengarkan bunyi-bunyian, dia gak tanya bapaknya. Tapi dia tanya siapa? Hamba-hambanya. Saudaraku, ketika bapaknya bicara sama dia, langsung dia ngomongnya peraturan. Saudaraku Yesus Kristus, tipe Kristen anak sulung adalah orang Kristen yang membangun hubungannya secara formal dengan Tuhan. Orang Kristen ini gak punya hubungan batin dengan Tuhan. Hatinya gak melekat sama Tuhan. Kita bukti anak sulung ini dia ingin berpesta sama siapa? Bukan kepada Bapak, tapi kepada siapa? Sahabatnya. Jadi biasanya Kristen anak sulung yang hubungannya formal, aku lakukan berdasarkan gitu. Selalu ingin dilihat, ingin diterima oleh siapa? Oleh sahabatnya. Kristen anak sulung adalah Kristen, saudaraku, yang kehidupan rohaninya adalah apa? Kering. Karena hatinya berjarak ya sama Tuhan. Sehingga ya hati berjarak, hati tidak melekat. Saudara, sehingga dia tidak bisa menikmati milik daripada kepunyaan bapaknya. Apapun yang dilakukan saudara itu berdasarkan apa? Dia lakukan sekedar kewajiban agamawi. Beribadah, melayani, membawa persembahan persepuluhan, melakukan segala sesuatu didasarkan oleh karena kewajiban atau kesenangan diri dia sendiri. Saudaraku, tetapi bukan keluar dari tarikan hati yang berpaut, yang melekat kepada Tuhan, bukan keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Saudaraku Yesus Kristus, poinnya saudara, Natal ini ada kado yang Allah sediakan buat setiap kita. Kadonya adalah kasih Allah, kemurahan Allah. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, kalau saudara mau menikmati segala kasih kebaikan Tuhan, segala milik kepunyaan Bapa, saudara harus bisa melepaskan diri dari segala hubungan yang formal, yang agamawi. Coba berdoa supaya hati kita bisa berpaut dengan hati daripada Bapa Sorgawi. Katakan amin saudaraku. Nah kita lihat gimana caranya hati kita bisa berpaut dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Ini loh saudara, anak yang bungsu. Anak yang bungsu. Anak bungsu ini memiliki hubungan batin. Hubungan batin. Batin itu apa sih? Hati yang paling dalam. Dia tuh benar-benar tuh hubungannya tuh hubungan batin. Dari hati yang paling dalam. Makanya ada satu lagu. Ya saudara, ku cinta kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Tuhan tuh mau hubungan kita tuh tidak formal. Saya juga sama anak saya tuh sebenarnya saya ingin hubungan saya tuh gak formal.
Saya ingin hubungan saya dengan istri juga nggak formal. Saya mau hubungan saya dengan saudara, dengan orang nggak cuma sekedar formal. Iya, lakukan kewajiban, apa yang jadi hak dia nanti mereka terima, apa yang kewajiban harus dilakukan. Kayaknya nggak gitu. Saudaraku serius, kalau hubungan yang formal itu hubungan seperti agamawi. Saudaraku, tapi untuk bisa sampai kepada hubungan yang sifatnya sampai hubungannya batin. Saudara, akrab, intim, melekat. Kadang tuh harus lewati satu proses. Proses apa saudara? Kesadaran. Pertobatan. Yang dimana? Meremukkan hati. Kisahnya adalah kisah si anak bungsu. Anak bungsu bagaimana kau bisa punya hubungan batin dengan bapaknya? Dimulai dari apa? Saudaraku, ketika dia mulai sadar, mau makan ampas babi. Dia ada di kandang babi, itu tempat paling rendah buat orang Yahudi. Orang Yahudi, Yesus kasih perumpamaan nih dengan pemikiran, dia kan orang Yahudi saudara. Orang Yahudi tidak makan babi. Orang Yahudi tidak jaga babi. Tapi ini anak yang bungsu orang Yahudi. Dia jatuh melarat kerja di kandang babi. Mau makan makanan ampas babi, enggak dapat. Jadi apa maksud di sini? Tuhan, si anak bungsu ini berada di titik terendah dari hidupnya. Untuk makan aja tidak bisa. Matilah dia kelaparan. Tapi dari situ, dari titik terendah itu terbangun satu kesadaran. Satu kesadaran. Saudaraku, kesadaran ini muncul dari mana? Dari dalam hati yang meremuk. Remuk, saudaraku. Di sini. Jadi hubungan batin itu lahir dari sebuah kesadaran. Hati yang hancur dari sebuah pertobatan yang sejati. Dia bicara, dia omong begini saudaraku. Bapak, aku telah berdosa di hadapan sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Wah ini dia. Ini dia dalam. Saudaraku, dasar pertobatan tidak pernah lahir dari perubahan pikiran. Bukan dari pikiran. Tetapi dasar pertobatan itu dimulai. Lahir dari mana? Dan muncul dari mana? Dari hati yang paling dalam. Hal itulah yang membuat si anak bungsu mau berlari pulang ke rumah bapaknya. Sesuatu yang menarik ya saudara lihat di sini ya. Saat bapaknya lihat anaknya yang bungsu itu mau pulang, saudaraku, reaksi pertama bukan pikiran. Reaksi yang pertama dari bapaknya adalah dari hati. Alkitab katakan tergeraklah hati bapaknya oleh apa? Belas kasihan. Jadi hati yang remuk dari si anak bungsu ketemu dengan hati bapak yang penuh dengan belas kasihan. Katakan amin saudara, ketemu. Disitulah pada waktu terjadi perpaduan itu saudara. Ketika hati si anak yang remuk ketemu dengan hati bapak yang penuh kasih. Apa yang terjadi saudara? Apapun yang dimiliki oleh bapak. Apapun jadi milik bapak. Saudara tiba-tiba dialirkan ke dalam kehidupan anaknya yang dikasih itu. Katakan amin saudaraku. Katakan amin saudaraku. Nah ini dia. Jadi Natal ini. Jadi hubungan kita bisa punya hati yang melekat sama Tuhan. Kita bisa punya hubungan batin sama Tuhan. Harus sampai ke titik ini. Kristen itu bukan agamawi. Udah doa belum? Udah puasa belum? Udah bayar perpuluhan belum? Bukan itu poinnya. Di sini kesadaran remuk di dalam. Kadang-kadang Tuhan izinkan harus kita masuk kandang babi. Titik terendah dalam hidup kita. Sepertinya tuh kita tuh jatuh ke bawah di tanah. Aku tidak tahu Tuhan apa yang harus aku buat. Entah lewat penyakit kah. Lewat keuangan masalah. Masalah-masalah kejatuhan, kegagalan. Kesalahan kita.
kebodohan. Tuhan ini yang meremukkan. Itu kesadaran. Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku udah tahu lagi apa yang bisa buat. Seperti anak ini. Katakan amin. Kalau seandainya hati yang remuk dari kita ketemu dengan hati Bapa yang penuh kasih, dari situ segala yang baik dari sorga itu akan dialirkan dalam hidup saudara, hidup saya. Katakan amin. Si anak bungsu tidak minta jubah, tidak minta cincin, tidak minta sepatu, tidak minta lembus tambun. Dia tidak minta dipestakan. Dia cuma minta jadikan orang upahan Bapak. Tapi Bapak gak jadikan itu. Ibu Bapak yang kasih betul. Saya jadi mikir gini ya saudara ya. Di Natal pertama kita tahu kan. Natal waktu Yesus datang itu untuk apa? Mendamaikan manusia dengan Bapa di sorga. Katakan amin saudara. Supaya manusia punya hubungan dengan Allah. Bukan cuma punya hubungan, punya persekutuan. Punya hubungan yang erat, melekat, hubungan batin. Itu loh saudaraku. Dan hubungan batin ini hanya bisa sampai tercapai, terjadi ketika manusia hatinya remuk dulu. Ada pertobatan, ada satu kesadaran. Karena pertobatan saya itu lahir dari hati yang terdalam. Saudara sini, Maria waktu dapat berita bahwa dia akan hamil, remuk hatinya saudaraku. Yusuf ketika dia beritahu bahwa oleh Maria bahwa dia hamil, remuk hati dia. Saudara tahu ibu-ibu yang baru melahirkan anaknya belum 2 tahun, itu dibunuh oleh perintah Herodes. Terjadi tangisan di mana-mana, di Bethlehem dan sekitar. Saudaraku, setelah itu apa? Sebelum kelahiran Yesus, saudara, satu kaisar bikin surat. Kalau kamu penduduk Bethlehem, orang asli Bethlehem, kamu tinggal di Nazaret, kamu harus balik ke Bethlehem. Kamu orang Yerusalem, sekarang ada di Bethlehem, kamu harus pindah. Jadi saudara, pada waktu Yesus datang, semua kayak diaduk, semua harus bergerak. Orang kembali ke tempatnya masing-masing. Saudara, Yusuf sudah lama merantau, tinggal di Nazaret. Maria udah lama tinggal di Nazaret, harus kembali ke Bethlehem, karena dia orang Bethlehem. Itu kan ngeremukin saudara. Sudah ini mau hamil ini. Harus perjalanan jauh lagi. Kenapa? Saya lagi cerita ini. Mungkin saudara ini. Kok Natal aku kena COVID? Kok Natal aku kan dengar berita yang mengejutkan? Kok Natal aku jadi kena masalah? Kok Natal aku harus sedih? Harus nangis? Satu, Tuhan mau kembali kepada kasih yang semula. Supaya apa saudara? Supaya Tuhan bisa alirkan milik kepunyaan yang baik. Katakan amin. Saya kasih contoh. Ya kan? Amsal 8 ayat 21 ya. Kita baca ayat 20 dulu. Amsal 8 ayat 20, 21. Kita baca sama-sama. Ini ayatnya saudara. 1, 2, 3. Aku berjalan pada jalan kebenaran. Di tengah-tengah jalan keadilan. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku. Dan kuisi penuh pendaraan mereka. Supaya kuwariskan. Apa saudara? Harta kepada yang apa? Mengasihi aku. Dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Kalau kita sampai level aku cinta Tuhan. Cinta benar-benar cinta dari hati. Apapun yang kita lakukan. Kita doa. Kita melayani. Kita berpuasa. Kita membawa persembahan. Kita menolong orang. Semata-mata kita mau ngomong. Karena aku cinta sama Tuhan. Maka aku lakukan ini semua. Karena aku cinta Tuhan, aku akan mencintai, aku akan mengasihi semua orang yang dicintai oleh Tuhan. Apapun yang dicintai Tuhan, siapapun yang dicintai Tuhan. Karena aku cinta sama Tuhan, aku akan cinta itu. Benar. Tuhan pasti akan apa? Wariskan harta. Aku isi penuh perbendaharaan mereka. Yang ngerti katakan amin. Makanya kadang-kadang tuh saya juga tanya, Tuhan, kok kita ini dalam bulan Desember banyak cucur air mata ya?
Kami harus banyak nangis. Tuhan itu bukain bahwa menara doa ini sudah punya dampak besar. Beberapa teman-teman jemaat yang ikut menara doa online semua bersaksi, membesarkan hati saya dan teman-teman yang lain. Membuat kami bertambah bersemangat. Bagaimana dampaknya mengubah kami jadi dekat, jadi kenal Tuhan. Kami ngalami banyak mujizat. Kami ngalami kebaikan Tuhan. Gak bisa terkatakan Pak Sabta. Gak bisa diucapkan lagi. Mereka bilang terima kasih. Ada menara doa. Dari awal pandemi sampai hari ini. Saya rasakan tuh. Oh iya. Tapi saya juga dapat sisi lain. Banyak orang sudah ditolong Tuhan lewat menara doa ini, pelayanan ini. Iblis melihat kita ini sebagai ancaman. Buat kerajaan iblis. Bikin rugi iblis. Kami ngalami banyak peremukan. Iblis berniat untuk niat jahat buat kita. Dengar baik saudara. Tapi Tuhan buat jadi kebaikan bagi kita. Katakan amin. Kita bisa naik level. Coba hubungan saudara sekarang sama Tuhan. Itu hubungan batin. Dimana saudara bisa bilang, hatiku udah melekat sama Tuhan. Aku kok selalu kangen ya sama Tuhan. Kalau aku duduk sendirian, air mata turun. Aku mudah nangis, mudah terharu. Nyanyi apa aja, nangis. Itu tanda saudara. Saudara dicintai Tuhan. Saudara dicintai Tuhan. Saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Badai yang saudara sedang alami sekarang, itu pasti akan berlalu. Jadi penting adanya perpaduan hati. Antara hati kita dengan hati Tuhan. Saya kasih contoh saudara. Di dalam Alkitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1-4. Ini ada hubungan Daud dengan Yonatan. Saudara, hubungan Daud dengan Yonatan. Ya, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Perhatikan. Karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ada perpautan. Ayat 4. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Saudara sini. Hubungan Daud dan Yonatan menjelaskan prinsip kebenaran ini. Ketika jiwa mereka berpadu, Yonatan, saudara, cuma dapat hatinya Daud. Karena memang cuman itu yang Daud gak punya apa-apa. Daud cuma bisa berikan hatinya kepada Yonatan. Yonatan cuma terimanya hatinya Daud. Saudaraku Yesus Kristus, ya kan? Tetapi Yonatan, saudara perhatikan. Yonatan memberi kepada Daud sesuatu yang jauh lebih berharga. Yaitu apa? Haknya sebagai apa? Putra mahkota. Saudara pernah bayangin gak sih? Tuhan tuh menginginkan hubungan yang seperti ini. Hati yang melekat dengan Tuhan. Sebuah hubungan batin dengan dia. Semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin batin kita menyatu dengan batinnya. Sebenarnya segalanya menjadi semakin lebih mudah. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Katakan amin saudara. Ini Tuhan mau. Saya mau kasih tahu saudaraku sebenarnya ya. Kalau kita tuh sama Tuhan. Ya padu ya saudara. Ya kan. Padu aja. Setiap kali kan. Apapun yang kita tukar. Kita kan Tuhan cuma mau minta hati kita. Saya berikan. Ada lagu. Ku berikan hatiku. Dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Jadi kalau kita punya hubungan batin dengan Allah Bapa kita di sorga. Ya, kalau kita punya hubungan batin dengan Allah Bapa kita di sorga. Setiap kali hubungan batin itu terjadi saudaraku. Maka akan terjadi pertukaran.
akan terjadi apa? Pertukaran. Apapun yang kita tukar dengan Tuhan, pasti kita selalu kena untungnya. Kita cuma ngasih hati kita, kasih jiwa kita, seluruh hidup kita. Tapi Tuhan, ya kan, punya segala-galanya. Dia bisa beri apapun yang kita butuhkan, yang kita perlukan, untuk kita bisa memuliakan nama Dia. Ini kuncinya saudara sebenarnya. Gak usah khawatir, gak usah takut. Yang ngerti katakan amin. Ya, bangun hati, hubungan yang batin. Mazmur 91 ayat 14 katakan, sungguh hatinya melekat padaku. Apa saudaraku? Aku akan apa? Meluputkan dia. Aku akan membentengi dia. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan apa? Menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya apa? Keselamatan daripadaku. Saudaraku yang Kristus, saya berdoa supaya saudara punya hubungan batin dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hari-hari diremukkan hati. Cepat bangkit supaya tidak pahit. Kalau kita nggak cepat bangkit dan pulih ketika diremukkan, maka roh kita akan padam. Kita akan cepat pahit. Bangkit saudaraku, dengan apa? Ayo makin lagi sama Tuhan. Saya berdoa, ya kan, saudara bisa ngerti ini. Tuhan ngerti bahasa tetesan hati kita. Tetesan air mata. Saya ingin saudara, ya kan, hati kita melekat sama Tuhan. Saya ingin supaya hati kita dikuasai oleh kasih Kristus. Saya tulis saudaraku dalam buku, terima kasih Tuhan untuk masa-masa Natal 2020 ini. Tuhan remukkan hati kita. Tuhan remukkan ego dan kesombongan kita. Tuhan telah melepaskan semua ikatan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau membuat hati kita melekat dengan Dia. Katakan amin saudaraku. Tuhan gak mau kita tinggalkan kasih yang semula. Jemaat Efesus, saudaraku yang Kristus, ya kan, Tuhan bilang, ya kan, kamu gak sabar, ya kan, dan rela menderita karena namaku. Ya kan, kamu gak kenal lelah melayani aku. Tapi aku celah kamu karena hati kamu sudah berjarak. Hati kamu sudah berjarak. Hati kamu tidak melekat lagi. Kamu harus kembali kepada kasih yang semula. Hari ini saya percaya Natal, Tuhan mau bawa kita kembali ke Dia. Kasihi Dia, cintai Dia. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Serahkan hati saudara, jiwa saudara. Saya percaya kalau masalah datang tiba-tiba, badai datang tiba-tiba, maka mujizat pun bisa datang dengan tiba-tiba. Di dalam nama Yesus, kemuliaan buat Dia. Saya sudah selesai saudara. Mari kita akan siapkan hati, kita akan makan perjamuan kudus. Mari kita nyanyi lagu ini. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kami bersyukur Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami harus lewati masa-masa sulit yang meremukkan setiap hati kami. Tuhan, biarlah ya Tuhan ini membangun satu kesadaran dan pertobatan yang sejati. Bahwa kami mau berkata kami butuh Tuhan. Kami butuh kasih-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh mujizat-Mu ya Tuhan. Hari ini aku berdoa bersama dengan anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Kami mau nerima ya Tuhan satu kasih. Biar hati kami berpadu dengan hati-Mu Tuhan. Dalam satu kasih. Karena kami tahu kami serahkan hati kami ini. Kami serahkan jiwa kami ini Tuhan. Terima saudara kesembuhannya. Terima saudara segala berkatnya.
Terima segala kebaikannya. Makasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Makasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di mereka adalah darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Oh haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, aku minta sekali lagi Tuhan turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan besok. Kami akan merayakan Natal Tuhan. Ya tanggal 24 Desember ya Tuhan. Jam 18, jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Biarlah Tuhan Kau hadir melawat setiap kami Tuhan. Baik yang di onsite maupun di online ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu. Persembahan anak-anak-Mu yang mendukung pelayanan kami di tempat ini. Berkat-Mu turun atas mereka semuanya ya Bapak. Mari kekasih Kristus buka kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di dewan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua. Sampai ketemu besok saudara jam 18.00 bukan 18.45. Tuhan berkati.